Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ya materi di Sekolah Samara pada siang ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Jabari, Master Science ya. Saya perkenalkan sedikit, beliau merupakan penata KKB ahli muda di Kantor Kemenduk Bangga Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh. Bertempat tinggal di Perumahan Mutiara Gampong Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Nah, untuk siang ini Pak Dokter akan menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi dan infeksi menular seksual. Ya, mudah-mudahan materi yang akan disampaikan ini bisa menjadi menjadi wawasan baru bagi kita semua. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan kepada Pak Dr. Muhammad Jabari untuk menyampaikan materinya. Ada pointer. Udah sebelum masuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa mengikuti kegiatan ya yang diselenggarakan oleh PKK Provinsi Samara dan PKK. Penghormatan saya kepada Ibu Moderator, kemudian juga kepada panitia, dan juga para peserta yang telah berhadir pada kesempatan ini. Jadi materi yang dimintakan ke saya pagi ini adalah tentang kesehatan reproduksi, bukan infeksi ya, infeksi menular seksual. Baik. Nah, ini yang tadi udah diperkenalkan. Ada yang pakai pacu book sini kah? Ada? Facebook maksudnya. Kita ada juga nih ya. Jadi kalau Facebook, nama saya tadi udah disebutkan. Kalau Facebook saya ini, ya. Kalau Instagram saya jabari.drj. Kalau TikTok saya drj1512. Ya. Kemudian kalau YouTube DRJ Kespro. Itu aja. Karena kan pakai media sosial semua ya. Jadi saya masih muda juga, belum berapa umur saya, belum sampai 60 lah. Berarti masih pralansia, udah lansia. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan sistem reproduksi. Ini berdasarkan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan tahun 1994, definisi ini ya, yang di Kairo. Sementara Kespro mengisyaratkan bahwa setiap orang dapat pertama menikmati kehidupan seks aman dan menyenangkan. Yang kedua apa? Memiliki kemampuan bereproduksi. Artinya memiliki kemampuan bereproduksi setelah mau laki atau perempuan berumah tangga bisa memberikan keturunan. Sekarang kita melihat ini. Ada pasangan suami istri. Udah menikah 7 tahun. Ternyata belum memiliki anak. Yang salah siapa? Ya. Sering kita lihat kan?
menikah 7 tahun akhirnya, ataupun menikah 12 tahun belum memiliki momongan lagi, yang salah siapa? Harus dicek dulu, Pak. Diri sendiri, Pak, yang salah. Diri sendiri siapa? Maksudnya siapa? Apakah suaminya, apakah istrinya, siapa yang salah? Kedua belah pihak bisa jadi. Kedua belah pihak. Ada lagi? Siapa yang salah? Sekarang banyak kita melihat begitu dia tidak memiliki keturunan, maaf ya, akhirnya laki kawin satu lagi kan, mencari istri satu lagi. Ternyata karena mencari istri satu lagi, perempuan mau dimadu nggak? Dah, akhirnya dia juga mencari suami lain. Setelah dia berumah tangga, suaminya dengan istri barunya belum juga memiliki anak. Istrinya dengan suami baru setelah memiliki anak, ya kan? Karena nggak memiliki anak, laki ini cari lagi satu lagi dia, cari lagi satu lagi, berumah tangga gitu juga. Begitu dengan yang ketiga juga, dia tidak memiliki keturunan. Yang perempuan memiliki keturunan lagi dengan pasangan baru. Jadi yang salah siapa? Yang salah laki-laki. Kenapa juga dia kepedean, dia berani, dia menganggap dia paling perkasa, paling heroik, paling hero dia. Aku pasti bisa memberikan keturunan. Ternyata tidak seharusnya. Itu kan kenyataan kan di lapangan kita melihat. Seharusnya kalau dia tidak memiliki keturunan, dua-duanya harus datang berobat. Ini maaf ya, kalau orang laki kadang-kadang berpikir kalau burungnya udah bisa dianggap terbang, ya udah hero aku, udah pasti punya anak. Belum tentu. Seharusnya apa yang diperiksa? Yang perlu kita lihat apa? Orang laki yang bisa tidak memberikan keturunan ada 3. Pertama, impoten, itu udah pasti. Kan pasti. Yang kedua, dia anak impoten ya. Tetapi spermanya, volumenya tidak cukup. Itu tidak juga bisa memberikan keturunan. Maaf, kalau misalnya orang laki sekali penetrasi itu kan sekitar 1 cc itu. Kalau disedot 1 cc. 1 cc itu jumlah sperma kalau kita lihat di bawah mikroskop itu sekitar 20 juta. Dia hanya 10, itu nggak juga bisa memberikan keturunan. Yang ketiga, orang laki. Nah, volumenya cukup, burungnya bisa terbang, ya kan? Nah, tapi ternyata cacat spermanya. Jadi kalau sperma kalau kita lihat di bawah mikroskop itu ada kepala, ada badan, ada ekor, tetapi kepalanya ada, ekornya nggak ada, ataupun apakah ekornya nggak ada, itu nggak bisa juga memberikan keturunan. Makanya seharusnya analisa sperma yang dilihat adalah peran juga dilihat juga dengan analisa sperma, yang namanya juga analisa sperma. Kalau orang perempuan, kalau ada organ reproduksi yang bermasalah baru tidak bisa memberikan keturunan. Contoh, misalnya kista ovarii. Tetapi tidak semua kista ovarii juga tidak memastikan dia nggak punya anak. Kalau kistanya masih kurang dari 5 cm, dilihat dengan USG, masih juga dia bisa memberikan keturunan. Malah kistanya hilang dengan sendirinya pada saat dia melahirkan anaknya. Kalau di bawah 5. Tetapi kalau kistanya di atas 5, itu baru operasi kista ovari. Nanti kita lihat di mana letaknya ini ya. Nah. Atau dia ada mioma yang besar, tumor di uterus, ya, baru naik lagi. Kemudian memiliki kebebasan menetapkan. Artinya suami istri harus, ini udah ada yang menikah belum? Siapa yang udah menikah? Oh ya, satu ini udah punya baby? Oh belum. Berapa tahun udah menikah? 4 tahun. Nanti tanya ke saya. Kita kan gimana cara mendapatkannya? Gak apa-apa, ya. Ada lagi?
Karena begini, kenapa saya lihat katakan begitu saya nanya. Dia ini seorang ibu bekerja di salah satu asuransi. Salah asuransi. Dah. Saya nggak tahu apakah dia yang salah dengar atau dokternya yang salah ngomong. Jadi dia akhirnya 6 tahun nggak memiliki keturunan. Nah, entah di mana dia tahu, pokoknya dia jumpain saya. Saya nanya. Begitu saya nanya, saya kena apa yang ibu pahami, udah pernah konsul ke dokter? Udah, dibilang. Apa yang ibu pahami kalau untuk mendapat keturunan? Ibu memahami enggak masa suburnya? Udah. Ternyata dia tahu. Dia di masa subur enggak berhubungan. Justru berhubungan enggak di masa subur. Sampai kiamat enggak ada. Sampai kiamat enggak ada. Enggak dapat. Akhirnya, udah ini kemudian saya bilangin, udah pernah periksa ke dokter enggak, ke dokter obgyn? Udah. Pernah dikasih tahu enggak bentuk uterusnya gimana? Apakah anterfleksi ataupun retrofleksi? Pada umumnya perempuan itu anterfleksi. Hanya sekitar 15-20% yang retrofleksi. Artinya retrofleksi apakah tidak bisa memberikan keturunan? Bisa. Cuma nanti nggak mungkin kita ngomong di sini, ya kan? Harus artinya pasangan dan saya itu akhirnya yang kita ajarkan bagaimana seharusnya kalau retrofleksi. Dalam hal apa? Dalam hal pada saat dia berhubungan. Akhirnya tempo sebulan dia telepon saya, makasih ya dok, alhamdulillah sudah ada. Ternyata dulu saya nggak tahu apakah dia yang salah dengar pada saat disampaikan atau dokternya yang salah ngomong. Kan bisa jadi yang namanya manusia kan, walaupun dia dokter bidan, bisa juga dia salah ngomong. Nah kemudian naik lagi, apa itu hak-hak reproduksi? Jadi seorang perempuan itu memiliki hak reproduksi, ya. Ini ada 12 hak reproduksi. Ada hak mendapatkan informasi yang cukup. Seperti yang ini kan. Ini kan mendapatkan informasi dan edukasi ini. Ya. Kemudian apa lagi? Mendapat pelayanan perlindungan kesehatan reproduksi. Ini kan jarang-jarang dapat ya. Jarang. Kemudian kebebasan berpikir tentang kesehatan reproduksi. Kemudian juga hak untuk menentukan jumlah anak. Perempuan punya hak, bukan cuma laki. Kalau laki, aku maunya anak ini 7 nih, pokoknya langsung dihajarnya. Ya. Akhirnya yang melahirkan siapa? Yang perempuan melahirkan. Kemudian pada saat kalau bermasalah, itu kompromi lagi. Bukan cuma kompromi sama suami, sampai nenek kakeknya, tunggu kakeknya dulu pulang dari kebun baru ini. Artinya si ibu perhal sudah harus dibawa segera ke rumah sakit. Kemudian apa lagi? Hak kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Sikit-sikit tampar ya. Mau ditampar. Ada yang pernah dapat tampar sama suami? Enggak pernah ya? Alhamdulillah. Ya. Kemudian apa lagi? Manfaat kemajuan ilmu pengetahuan ini kan. Kemudian hak kerahasiaan pribadi. Jadi mau dokter mau bidan, walaupun diperiksa sama bidan, nggak boleh cekikikan ini udah begitu udah diperiksa mau pasang IUD, bentuk punya dia kayak gini ya, jangan. Nggak boleh disampein. Kemudian apa lagi? Hak membangun dan merencanakan keluarga, hak untuk bebas berkumpul dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi. Nah, ini remaja. Pembagian remaja, kalau WHO mengatakan remaja itu umur 10 sampai 19 tahun. Kalau Kementerian Kesehatan 10 sampai 18 tahun. Kalau BKKBN 10 sampai 24 tahun. Beda-beda. Nanti kita lihat ya. Nah, ini masa remaja, masa peralihan dari masa anak-anak ke dewasa. Terjadinya perubahan fisik, tumbuh rambut ya, dibangun di ketiak, ini kemudian pertumbuhan gigi badan cepat, membesarnya payudara dan pinggul, bukan panggul ya. Nanti mana pinggul mana panggul? Tahu mana pinggul mana panggul? Atau sama? Mana pinggul mana panggul? Nah, kalau yang nampak ini apa nih? Ini apa nih? Ini pinggul.
Kalau panggul? Mana? Di belakang mana? Mana panggul? Di dalam. Biasa untuk jalan lahir, nanti kita lihat ya. Kemudian tumbuhnya jakun, kemudian ada yang mimpi basah pada lagi. Nah, kita lihat. Ini kita belajar organ reproduksi ya. Organ reproduksi kalau pada laki ya, kalau kita lihat ya ini bentuknya. Yang ada alat kelamin luar, ada dalam. Yang luar itu pertama ada namanya skrotum. Ya. Skrotum, kemudian ada penis. Kalau yang dalam dia ada namanya testis. Nah, ada saluran air mani namanya epididymis, ada saluran sperma namanya vas deferens, ada kelenjar prostat dan ada kantong air mani ataupun namanya vesica seminalis. Nah, jadi kalau kita melihat walaupun tergantung begitu aja, ada 10 wajib tahu nih. Siapapun wajib tahu. Pertama namanya penis. Kan pasti udah tahu semua kan? Yang kedua ada namanya gland, namanya adalah gland penis. Bentuknya di mana gland penis? Kalau ini penis, yang ini glandnya. Ini kan kayak ini kan? Nah, kemudian ada namanya uretra. Uretra orang laki. Uretra itu saluran kencing. Uretra itu saluran kencing. Uretra orang laki dengan uretra perempuan beda. Mana lebih panjang? Lebih panjang laki. Makanya kalau tidak bagus dibersihkan, cepat terjadi infeksi saluran kemih pada perempuan. Coba lihat anak kecil. Anak kecil kalau dalam agama kita kan juga dikatakan kan, kalau anak laki bisa disiram begini saja. Kalau perempuan gimana? Harus diusap dia. Kenapa? Karena uretranya salah satunya pendek. Kalau enggak cepat masuknya mikroorganisme asing. Ya. Kemudian apa lagi? Ada namanya vas deferens. Nah, ini dia. Ini vas deferens namanya adalah saluran sperma. Kemudian ada lagi namanya ini epididymis. Apa fungsi epididymis? Untuk terjadinya pematangan sperma. Kemudian ada lagi namanya skrotum. Ini skrotum. Ini skrotum. Tahu skrotum? Apa bahasa Aceh skrotum? Apa bahasa Acehnya kalau skrotum? Jangan saya ngomong-ngomong aja nih, ngomong-ngomong aja nanti nggak tahu, nggak apa-apa. Apa? Bahasa Aceh you pernah bahasa? Apa bahasa Aceh? Enggak, lapis testis ya. Lapis testisnya. Maaf ya. Kalau bahasa Aceh namanya bokreh, itulah skrotum. Itu namanya ya, skrotum. Jangan saya ngomong skrotum ya kan? Enggak tahu nanti yang mana skrotum. Maaf. Yang namanya skrotum itu bahasanya Acehnya adalah bokreh. Kalau testis bahasa Acehnya apa? Biar cepat. Ini kan bahasa Aceh semua. Testis. Bahasa Indonesianya anak pelir. Bahasa Acehnya jika mau kreh nyok anak kreh. Ya, ngerti kan? Testis ini ada dua. Ada dua, ada kanan, ada kiri. Fungsi dari testis ini apa? Dia memproduksi sperma. Kalau sperma tahu kan? Dia memproduksi. Jadi sperma orang laki itu diproduksi setiap 90 hari sekali. Terus diproduksi terus setiap 90 hari sekali. Terjadinya pematangan sperma dalam waktu 72 jam. Di mana terjadi pematangan? Di epididymis. Jadi semua ada fungsi kan? Nah, kemudian ada lagi namanya kelenjar prostat. Kemudian ada vesika. Nah, kelenjar prostat. Dalam Islam itu kan dikatakan, makanya orang laki itu kalau sudah mampu, dia harus berumah tangga.
Orang laki yang tidak berumah tangga, apalagi umur-umur di atas 50, ini maaf ya, itu memang harus dikeluarin. Kalau enggak bisa terjadi BPH, benigna prostat hipertrofi. Ya ingin saya sampaikan gimana ini maksudnya. Ini jadi makanya di dalam Islam kan dibenarkan juga poligami ya. Bukan saya menganjurkan poligami ya. Nah, misalnya ini. Itu salah satunya, memang orang laki itu memang harus. Makanya kadang-kadang kalau orang udah mengerti semua, justru disarankan ya. Nah, tapi saya di sini nggak ngomong ke arah sana. Nah, kemudian ada lagi namanya vesika seminalis. Kemudian ada lagi namanya kandung kencing. Kandung kencing, tahu kandung kencing? Kalau pas lagi mau sesak, kali mau pipis, di mana sakit? Nah, itulah kandung kencingnya yang udah penuh. Bahasa medisnya namanya vesika urinaria. Nah, makanya sebenarnya kalau kandung kencing pun udah penuh kali, nggak bisa juga ditahan-tahan. Nggak bisa ditahan-tahan kenapa? Itu kalau kandung kencing kalau ditahan-tahan, maaf nih misalnya lagi bawa sepeda motor semua ada, tiba-tiba kecelakaan, bentar-bentar nggak ada sini. Itu bisa pecah kandung kencingnya. Makanya jangan suka-suka tahan pipis. Perempuan suka tahan pipis, dah. Bukan cuma perempuan, laki juga kayak gitu. Kalau udah kebelet kali baru ini. Udah nggak sanggup lagi tahan baru ini. Nah, ini yang laki. Artinya walaupun tergantung 10 itu wajib tahu. Ya. Nah, sekarang yang perempuan, biar adil kan? Tadi laki, ini perempuan. Ini ada laki nggak? Nah, ini ibu-ibu harus lebih banyak lagi nih tuh. Jadi organ reproduksi perempuan ini pertama sama, ada bagian luar, ada bagian dalam. Kalau bagian luar pertama namanya vulva. Vulva itu misalnya gini, maaf, begitu ibu begitu adik-adik bisa membuka, misalkan begitu membuka, maaf katakanlah muka ini nampak terus dia vulva. Ini dia vulva. Ya. Jadi ada namanya labia mayora ataupun bibir kemaluan luar. Ada lagi bibir kemaluan dalam, namanya labia minora. Tapi jangan dilihat-lihat nanti ya. Ini sekedar tahu aja. Bagaimana kita membedakan mana labia mayora dengan minora? Kalau saya lihat, saya tahu yang minora itu, yang minor itu agak lebih kemerahan sedikit. Walaupun orangnya dia nggak putih hitam kali, tetap ada beda, ada sedikit. Ya, artinya yang minora itu lebih terang daripada yang mayora. Kemudian mana lagi? Namanya klitoris. Tahu klitoris? Ada yang nggak tahu? Tahu klitoris? Tahu nggak? Nggak tahu. Makanya saya bilang jangan, harus tahu. Apa bahasa Indonesianya? Nggak tahu kalau bahasa Indonesianya Pak. Tapi Ya Allah, nggak tahu. Kelentit itulah klitoris. Ini maaf ya, ini untuk ini ya, yang membuka ini ya. Jangan kayak saya ngomong tadi kan. Bokreh, memang yang mana skrotum capek kita ngomong nggak tahu, ya. Nah itu ya klitoris. Nah. Dan ini pada perempuan sangat sensitif pada perempuan. Kemudian ada juga namanya uretra. Uretra dia pada laki ada uretra, saya katakan tadi. Pada perempuan ada uretra. Yang membedakan di mana? Kalau orang laki, maaf, kalau ini penis, uretra di situ juga keluar, sperma di situ juga keluar. Laki, perempuan beda. Perempuan maaf, berapa lubang? 3. Ada lubang kencing yang ada uretranya, ada jalan lahirnya melalui vagina, dan ada dubur. Itu udah pentap 100. Udah tahu. Nanti ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada lagi namanya indung telur, namanya ovarium. Kalau orang ditanya, seberapa besarkah indung telur saya, ovarium saya? Kalau orang nanya, berapa besar indung telur saya, gimana jawabnya?
sebesar jempol. Coba angkat jempol semua. Orang laki nggak usah, kadang-kadang ada indung telur. Nah, jadi kita melihat, jadi seberapa besar indung telur saya, artinya sebesar ibu jari masing-masing. Jadi misalnya adik ini dengan ini, ini kalau lihat mana besar indung telurnya? Ya, cuma walaupun besar kecilnya ini, setiap indung telur ini dia menghasilkan sel ovum, sel telur. Seorang perempuan di dalam hidupnya menghasilkan sekitar 400 sel telur. Yang di setiap bulannya mengeluarkan sekitar 1 atau 2 sel telur. Mengeluarkan. Yang apabila tidak dibuahi, itulah yang menjadi menstruasi. Makanya pada perempuan itu ada namanya menopause. Kenapa terjadi menopause? Karena indung telur ini nggak bisa lagi memproduksi sel telur, sehingga terjadi menopause. Menopause pada perempuan itu bervariasi. Dia mulai dari umur 45 tahun ke atas sudah mulai dia. Udah mulai menopause. Kadang-kadang ada 46, ada 50. Ada juga malah yang 56. Pernah dapat satu orang saya 56. Malah dia susah. Karena dia udah punya cucu. Takutnya dia persaat berhubungan dengan bapaknya, lahir lagi. Lahirlah. Karena selama belum menopause, selama masih bisa menghasilkan sel telur, kalau bertemunya sperma dengan sel telur, itu bisa terjadi hamil. Definisi hamil adalah terjadinya pertemuan sel sperma dengan sel ovum. Maka dia terjadi zigot. Kan? Nah, itu dia. Kemudian ada lagi namanya leher rahim. Ataupun namanya mulut serviks. Itu nggak bisa kita lihat, harus pakai spekulum. Jadi kalau mau tahu gimana bentuk mulut rahim, gini dah. Kalau masih bersih ya, gini dah. Ya. Pernah lihat BBEE? BBEE, coba perhatikan nanti BBEE itu. Dia kan cuk gitu. Tetapi kalau dia sudah ada kanker, sudah ada polip, begitu kita buka, lihatnya udah begini dia. Dejeknya kita begitu saya lihat gini. Udah merot dia. Enggak lagi bulan. Dia kalau mulut rahim itu kalau bersih, makanya nanti kita yang jangan lupa saya nanti ingatkan saya biar saya ajarkan bagaimana sadari ya. Tahu sadari? Periksa payudara sendiri. Kenapa itu yang harus saya sampaikan? Karena sampai hari ini kanker yang paling tinggi sama perempuan, pertama kanker serviks, kedua kanker payudara ya. Ajarin, ingatin saya nanti. Oke. Kemudian ada lagi namanya liang senggama ataupun vagina. Itu udah tahu semua ya. Nah, ternyata perempuan walaupun menempel gitu aja ada 7 yang harus kita tahu. Kan menempel kan? Kalau laki bergantung. Berapa harus tahu? 10. Yang menempel berapa? 7. Nah, pertama namanya ovarium. Jadi ovarium ini ada 2 biji, ada kiri dan kanan sebesar jempol ya. Dia menghasilkan sel telur ya. Yang apabila tidak dibuahi akan terjadi menstruasi. Kemudian ada namanya ini fimbre. Fimbre ini untuk menangkap sel telur. Kemudian ada jadinya tuba falopi. Tuba falopi terjadinya konsepsi pertemuan sel telur dengan sel ovum itu di sini. Misalnya, maaf ya, seorang yang telah berumah tangga melakukan hubungan. Begitu melakukan hubungan, yang masukkan sekali semprot tadi berapa saya bilang? 2 juta. Sel sperma? 20 juta. Tetapi walaupun 20 juta, yang masuk ke sini 1. Yang masuk hanya 1. Udah masuk di sini dilepasin sel telur.
terjadinya pertemuan di sini, di sini, di konsepsi di sini. Kapan terjadinya sperma ini dengan dalam waktu 3 hari baru jumpa. Yang lainnya di mana? Yang lain sperma kita kalau kita buka, kalau misalnya mau masang itu menumpuk semua di mulut rahim. Habis kalau menumpuk mulut rahim di mana? Sperma itu bertahan di mulut rahim itu nggak lebih dari 8 jam. Karena sperma perempuan itu bersifat asam. Yang lain mati mabuk dia dengan asamnya sperma. Itulah pembahasannya. Maka dia akan mati dengan sendirinya. Yang masuk 1. PKK. Kemudian setelah Passwordnya terjadi konsepsi 198. baru terjadi ninasi, baru dibawa lagi ke sini. Tapi Inilah itu yang menjadi kayaknya jaringannya calon nggak bagus. Karena sudah saya anak. coba juga Ya, belum nah bisa. konsepsi terjadi dalam waktu 3 hari, nidasi terjadi dalam waktu 7 hari. Kemudian uterus. Uterus bahasa kitanya rahim. Kalau orang nanya seberapa besar uterus saya, sebesar telur ayam. Sebesar telur ayam, ya. Tetapi kalau dengan bertambahnya usia kehamilan, sudah pasti dia yang membesar apa sebenarnya? Kenapa yang membuat dia? Karena pertama anaknya bertambah besar. Kemudian ada cairan amnion lagi. Ya, itu. Kita yang makanya kita dilahirkan selama berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Bawa anak mama kita kemana-mana. Ya, nah, kemudian ada mulut vagina. Oke. Kemudian tadi kan case pro. Sekarang seksualitas. Seksualitas ini, definisi seksualitas adalah semua yang berhubungan dengan manusia sebagai makhluk seksual. Baik itu emosi, kepribadian, sikap dan lain-lain. Ya. Arti seks berarti kita harus tahu tentang jenis kelamin. Tadi udah kita belajar. Reproduksi seksual udah saya ajarkan. Organ seks udah tadi kan. Rangsangan dan gairah seksual. Kemudian hubungan seks. Perlu nggak kita mengajarkan remaja-remaja rangsangan seksual? Sangat perlu. Jangan dikobel-kobel suka-suka hati dia aja. Kita terangsang terus akhirnya bahaya perempuan. Ada tempat-tempat rangsangan seksual perempuan mana? Di belakang telinga, di leher, sekitar dada. Maaf kita bilang di nipelnya, ya. Kemudian sampai yang paling parah itu di mana? Yang saya bilang tadi di klitoris, di paha bagian dalam. Enggak perlu dihayal aja. Dihayal aja, enggak perlu dicatat. Nah, kemudian termasuk hubungan seksual. Hubungan seksual juga ada batasnya. Memang walaupun dibilang artinya perempuan itu istri kita, ladang kita, boleh kita di mana aja, tapi yang jangan di mana? Belakang, di dubur. Kenapa nggak boleh? Iya, banyak bakteri, betul. Kita di situ. Masa lubang kita pakai? Ya, nggak boleh. Jadi kalau sekarang banyak aneh-aneh tuh. Betul aneh. Ada seorang ibu akhirnya dia menggugat cerai suaminya karena suaminya suka minta belakang. Ada, jangan dibilang nggak ada. Tetapi itu tidak dibenarkan dari agama, ya. Naik lagi. Nah, kemudian perkembangan remaja nih kita lihat. Dia ada biologis, ada kognitif, dan ada sosio-emosional. Biologis itu percepatan pertumbuhan, ya. Seperti yang kita bilang tadi, ada tumbuhnya rambut, ya, di ketiak, di pubis. Kalau anak laki ada jakun, perempuan pertumbuhan payu, dan kematangan seksual. Kemudian kognitif apa? Berpikir abstrak, bisa bayangkan contoh tanpa melihat. Ada. Kemudian apa lagi? Berpikir idealis, ada tujuan, ada idola, dan berpikir logis. Kemudian sosial ekonomi, mencari identitas diri, membutuhkan teman sebaya, dan memiliki konflik orang tua. Makanya kalau di Kemenduk Bangga itu ada itu yang kelas-kelas teman sebaya. Kenapa perlu? Karena kadang-kadang anak tidak terbuka dengan orang tua, sehingga dia lebih mau
menceritakan sesuatu kepada teman-temannya. Teman-temannya pun nggak tahu, akhirnya dia mengambil kesimpulan sendiri. Kan bahaya. Nah, ini pubertas. Ini orang BKKBN nggak boleh jawab. Lain boleh jawab. Kalau anak BKKBN udah tahu semua, nggak boleh jawab. Kapan seorang laki dikatakan pubertas? Sudah membaliti. Siapa nama? Adinda Safira. Dari kuliah di UIN. Jurusan ilmu perusahaan. Mantap. Tepuk tangan lu. Adinda Safira. Betul. Seorang laki baru dikatakan dia pubertas kalau ada mimpi basah. Saya nanya lagi. Udah punya pacar? Udah tunangan. Sebelum tunangan ada pacaran? Sebelum tunangan. Sama calonnya ini? Enggak, berarti? Ya udah kenal. Kenal. Sekarang udah tunangan, udah ada rasa ke dia? Ada? Enggak, ini biar kita kali ada. Nah, gimana perasaan sukanya kapan gimana? Gimana perasaan sukanya gimana? Berbunga-bunga atau berbintang-bintang? Ya kayak gitu. Atau mungkin lagi makan ingat kamu, lagi minum ingat kamu, di mana ingat kamu. Siapa lagi ini dulu pacaran sama suaminya? Atau dijodohin? Kayak mana? Teman ya pasti dari teman lah dulu kan. Akhirnya ada. Suka ke dia? Suka. Bagaimana perasaan suka ke dia gimana? Coba gimana perasaan? Perasaan sukanya gimana? Ini kita yang langsung kayak gini nggak cepat tahu. Gimana perasaan sukanya gimana? Senang kalau deket sama dia. Senang kalau ini dengan dia. Iya. Kemudian apalagi yang perlu? Pernah nggak bermimpi ke dia? Mimpi ke dia ada nggak? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak sampai mimpi deh, Pak. Ya, sampai mimpi. Enggak. Sedikit pun nggak ada mimpi. Kayaknya enggak sih. Coba. Ada nggak yang lain ada mimpi mama nih? Ada punya pacar? Udah punya pasangan? Atau pernah nggak disuka sama laki? Pernah nggak disuka sama laki? Coba. Gimana? Pernah sih, cuman kalau mimpi pernah kalau berantem gitu kebawa mimpi. Oke, boleh apa? Mimpi berantem, benar lagi? Kalau berantem jadi kebawa mimpi terus, tapi kalau jumpa ya senang. Kalau jumpa yang mimpi lagi senang ada nggak? Gak ingat, kayaknya gak ada. Nggak ada. Siapa yang ada? Adik di belakang nih. Ada? Nggak ada. Jadi gini. Ya Allah, bentar ya. Halo. Nggak apa. Halo. Jadi gini, beda orang laki dengan perempuan beda. Kalau saya kan sampai sekarang saya ingat siapa perempuan pertama kali saya mimpikan, tahu saya. Sampai sekarang ingat saya, walaupun nggak berjodoh sama dia. Iya, tapi Mas, Ya. saya pernah mimpi seperti itu sebelum nikah. Ah. Tapi mukanya nggak terlihat. Mukanya nggak terlihat. Makanya nggak tahu siapa kalau sama dia. Tapi postur badannya seperti beliau, seperti saya. Ya, oke. Jadi gini, oke, baik, makasih ya. Ya apa? Jadi kalau orang laki pubertas diketahui dengan adanya mimpi basah. Misalnya ya, saya suka misalnya Mayora nih. Udah, terbawa saya mimpi. Ini seandainya saya belum menikah nih ya. Ini belum menikah. Jadi pada saya pertama mimpi ke beliau, itu pasti saya mimpinya apakah meluk beliau ataupun cium beliau, walaupun tidak berhubungan secara ekstrim ya. Dan pada saat itu karena senang itu keluar sperma, itulah mimpi basah. Tidak mungkin saya bermimpi dikejar ular saya mimpi basah, nggak mungkin.
Ataupun saya mimpi manjat pokok kelapa, nggak mungkin. Dan kita bisa aja mimpi kadang-kadang belum tentu yang kita suka. Yang penting dia lawan jenis. Pada saat kita mimpi dengan lawan jenis, ya kan? Terjadi rangsangan pada laki, keluarlah dia dengan mimpi basah. Setelah keluar dengan mimpi basah, apa yang dirasakan oleh orang perempuan, orang laki? Kita pertama begitu besoknya, maaf dipentil kita terasa sakit. Kemudian suara kita udah mulai berubah. Itu seorang laki setelah mimpi basah baru berubah. Kalau enggak, kalau orang perempuan enggak ada mimpi basah, dia misalnya orang mimpi saya mimpi aja, mimpi senang aja, mungkin dia mimpi jalan aja semua. Cuma enggak sampai dia mimpi ke saya nih, sampai dia mimpi saya peluk dia, enggak, perempuan. Ya, dia mimpi aja. Kalau perempuan mimpi aja walaupun dengan perempuan yang dia suka, dengan laki yang dia suka. Orang laki mimpinya tidak mesti dengan orang dia suka, tapi kalau dia ini timbul rangsangan keluar, itulah dia mimpi basah. Oke, artinya kesimpulannya pubertas pada seorang laki ditentukan oleh adanya mimpi basah. Tidak mengenal umur, apakah dia 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, bukan. Ya, adanya mimpi basah. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Banyak orang tua kita dulu nggak tahu. Saya dulu setelah mimpi basah, saya nggak mandi junub. Kenapa nggak mandi junub? Karena saya nggak tahu itu mimpi basah. Seharusnya kalau mimpi basah itu tetap mandi junub. Cuma karena kita nggak tahu, belakangan kita udah SMA baru tahu. Padahal saya mimpi basah SMP. Ya, nah, itu perlu kita sampaikan. Oke. Mana lagi? Ini oke. Jadi mimpi basah kalau kita melihat ya, tapi ini belum, ini enggak tentu ya. Itu diperkirakan kalau dulu 13-14 tahun berlaki. Tapi bisa jadi kadang-kadang umur 10 tahun dah ada. Pada perempuan, kalau perempuan dikatakan dia pubertas kapan? Hah? Kapan perempuan dikatakan puber? Ketika menstruasi pertama kali. Itu juga begitu. Tidak mesti kalau dulu orang kadang-kadang tanya kapan menstruasi, SMP atau mau dekat SMA, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Tetapi sekarang karena memang gizi udah bagus, bisa saja anak saya pertama yang cewek itu paling kecil tuh, dia kelas 5 menstruasi pertama. Kelas 5 SD. Belum masuk SMP lagi. Apalagi SMA. Jadi kalau pada perempuan itu terjadi menstruasi. Udah betul. Kenapa terjadi menstruasi tadi? Ya, karena tidak terjadi pembuahan. Oke, naik lagi. Nah, ini mimpi basahnya. Keluarnya sperma tanpa rangsangan pada saat tidur dan umumnya terjadi pada saat mimpi tentang seks. Nah, kan? Nampak basah kan? Di mana basahnya? Ini basah. Enak ya. Ya. Prosesnya bagaimana? Kalau kita lihat, testis memproduksi sperma tiap hari. Kan sudah saya katakan sperma itu diproduksi setiap 90 hari sekali. Kemudian spermanya ditampung, udah penuh dia. Kemudian penuh maka terjadi ejakulasi. Ejakulasi bisa dengan dua cara. Pertama bisa dengan mimpi basah. Yang kedua bisa terjadi masturbasi ataupun onani. Bahaya enggak kalau orang laki onani? Apa bahayanya? Asyik berpikir terus itu ada di tempat saya datang. Ini kisah nyata ya. Datang ke saya, dia kuliah di hukum. Cuma nama nggak saya sebutkan. Kebetulan bapak dia kok udah pisah. Bapak dia pisah, kawin lagi dengan berondong pula emaknya kawin. Di samping kamar dia, jadi rupanya dilobangin itu yang dilobangin ini. Jadi dia sehari sampai melakukan onani 12 sampai 17 kali. Dalam satu hari.
Ya dia sih membayangkan mamanya sembahyang berondong itu aja. Karena di samping dia berbahaya. Kalau udah terjadi begitu, kayak mana? Bisa berobat dengan obat? Enggak. Apanya yang harus kita perbaiki? Psikologis dia yang harus kita perbaiki. Psikologis dia. Sama juga seperti misalnya gini, ada orang laki datang, kenapa saya mani encer? Mani encer terjadi salah satunya adalah karena sering menghayal, mengimajinasi. Sering menghayal pada saat muda dia. Kalau ada nanti suami yang mani encer, nanya, abang suka menghayal? Nanya aja sama dia langsung, pasti dia jawab ya. Pasti dia jawab ya, abang suka menghayal. Nanya aja, berani nanya? Berani nanya? Nah, iya, dia, oke. Nah. Ini dia menstruasi udah saya jelaskan tadi ya. Ini kita lewat terus ya. Oke. Nah, kemudian apa? Kalau ini siapa kira-kira kalau lihat? Angelina Jolie. Apa yang hebatnya Angelina Jolie? Apa lagi? Bibirnya seksi. Itu sebenarnya kalau ada orang lagi ini berimbang kalau langsung tahu dia jawabnya. Bibirnya yang seksi. Ya, bibirnya seksi. Tapi adik pulang dari sini jangan pulang antuk-antuk di sini dia akhirnya bengkak bibir. Kenapa? Biar kayak bibirnya Angelina Jolie. Jangan ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, kalau pada orang perempuan ada namanya estrogen dan progesteron hormonnya. Kalau pada laki ada namanya hormon testosteron. Perubahan hormonnya apa terjadi? Terjadi dorongan seksual. Terjadi dorongan siapa? Berpegangan tangan, berciuman, mau cium bibir, mau cium terserahlah. Meraba bagian tubuh, berpelukan dan melakukan hubungan seksual. Ya, kenapa? Karena sudah ada, mau orang laki hormon testosteronnya sudah ada di dalam, udah begitu dia pubertas sudah ada. Begitu juga dengan perempuan, maka dia connect. Kalau enggak connect dia. Nah, masalah remaja terjadinya pernikahan dini, bukan pernikahannya si dini ya. Pernikahan muda. Kemudian apa? Kehamilan tidak diinginkan, terjadi aborsi, HIV/AIDS, penyakit menular seksual dan narkoba. Ini kan lingkaran setan yang terjadi pada remaja. Mengapa remaja berperilaku tidak sehat? Karena ini hubungan keluarga tidak harmonis. Kayak tadi kan, hubungan kayak saya katakan tadi yang laki tadi sering melakukan onani sampai 7 kali. Kan karena dia melihat hubungan keluarga tidak harmonis. Ya kan? Kemudian apa lagi? Media semakin permisi. Sekarang apalagi kalau kita pakai Android kan? Orang lagi belum apa-apa udah. Yang banyak iklan apa? Iklan bra. Iklan CD yang ada dalam. Mau laki mau perempuan. Ada kita cari, enggak ada kan? Lewat dia sendiri yang kadang-kadang. Kemudian apa? Hubungan teman sebaya tidak yang liberal, bebas ya. Masyarakat semakin individualistis dan kompetisi dalam sekolah. Nah, ini masalah perkawinan. Nah, tadi kan kalau dulu asal sudah men itu udah bisa kawin. Kemudian terjadi lagi undang-undang ya. Enggak apa-apa. Nah, kemudian sekarang berubah lagi katanya umur 16-19 tahun dah boleh menikah. Tetapi BKKBN tetap mengatakan seorang perempuan itu menikah sebaiknya umur 21 tahun. Kenapa? Kan itu jadi pertanyaan. Kenapa? Ini jawabannya. Yang 4 terlalu artinya tadi terlalu muda, ya kan?
Ini, jadi ini coba diperhatikan. Jadi kita orang perempuan yang di dalam ini namanya panggul. Nah, panggul. Jadi panggulnya orang perempuan ini kan tempat jalannya ini kita sebut begini. Ini panggulnya perempuan ini, ya. Ini. Saya sampai ini panggulnya perempuan ini, ya. Ini ukurannya hanya 10 cm. Hanya 10 cm. Sementara lingkar kepala bayi ini, 9,8 sampai 9,99 cm. Dah, saya nanya, kalau panggulnya ukuran 9, kita bilangin pas lah aja, 9,9. Anak kepala lahir bayi juga 9,9. Bisa lahir nggak? Bisa lahir nggak? Ini ukuran ini sini nih 99. Ukuran kepala ini pun 99. Bisa nggak lahir? Nggak bisa. Nggak bisa lah. Ini nggak bisa. Seharusnya kepalanya ini 10, kepalanya 9,9 atau 9,8 baru bisa kepala lahir. Nah, bagaimana mempertahankan ini? Organ ini berkembang dia sampai maksimal umur 20 tahun. Makanya pada perempuan tidak dibenarkan. Yang ditakutkan apa? Ini belum berkembang sempurna dia. Akhirnya ada empat operasi. Ada dua operasi. Dua operasi. Yang jadi masalah apa kalau udah dioperasi? Karena kami laki ini nggak indah lagi melihatnya. Udah ada keropeng kayak di sini. Ya, yang enaknya melihat apa? Mulus masih waktu pertama kan? Nah, orang perempuan juga begitu. Nah, jadi ini dia. Jadi kalau dia nggak sampai ini berkembang dia, artinya kemampuan, artinya dia sampai maksimal pertumbuhannya sampai umur 20 tahun. Kalau kita misalnya ini lagi berkembang, kemudian kita udah menikah umur misalnya katakanlah 17 tahun. Walaupun tidak semua, tapi kemungkinan besar ada. Ini nanti yang macet dia. Macet di kadang-kadang baru 9 cm karena sudah menikah ada semua kan udah berhenti dia. Udah berhenti lahir anak 9,8 pastilah operasi. Makanya yang dibilang apa? Panggul sempit. Nah, tuh. Panggul sempit kalau bahasa Acehnya ikan pintu ni min. Nah, tuh. Ya nah, tuh. Nah, panggulnya pun ada 4 jenis panggul. Ini harus tahu. Ada android, ada antropoid, dan ada ginekoid. Yang paling bagus di antara semua perempuan ini itu bentuk ginekoid. Ini kita yang mempertahankan bagaimana bentuk ginekoid ini bisa maksimal. Apakah bisa dibentuk? Bisa. Jangan menikah terlalu dini. Jangan bukan menikah dengan dini. Nah, kemudian apa lagi? Kalau udah sama masuk gini dia terjadi perdarahan. Gak ada orang walaupun senang kan, gak ada orang bisa melahirkan. Mau dia anak kelima, keluar anak. Ada? Ada gak? Pasti dia meringis. Aduh, meringis lah. Mau anak keempat pun anak kelima sama gak ada. Keluar gak ada. Pasti dia meringis. Gak ada. Ya gak ada dia ada. Jadi ini dia. Jadi bisa terjadi perdarahan. Nah, lagi apa? Kemudian apa lagi? Pernah mendengar osteoporosis? Pernah. Perempuan kalau tidak maksimal itu bisa artinya apa? Tulangnya terjadi keropos, bukan kalsium, artinya kepadatan tulang yang berkurang. Akhirnya seperti ini kita lihat. Ini anaknya hampir sama dengan emaknya. Mukanya aja udah tua. Mukanya saja sudah tua, tapi yang lain tidak. Ya, terjadi apa? Akibat daripada kepadatan tulang itu tidak maksimal, maka terjadinya keropos. Baru naik sedikit tangga udah ini.
belum lagi ditabrak sama sepeda motor. Itu kalau tabrak sepeda motor kayak manapun ini, sahaja masih ada di sini pen nih. Nah, kemudian kawin muda lagi apa? Kawin muda yang terjadi. Terjadinya kanker serviks. Jadi kalau kita lihat, ini misalnya mulut rahim kan? Jadi mulut rahim ada sel squamous, epitel sel squamous itu di luar. Masih di luar nih. Seharusnya ini udah di dalam dia. Sehingga apa yang terjadi pada saat itu, maaf kita bilangin, kalau terjadinya penetrasi, masuknya benda tumpul, punya orang laki, kena ini. Kena di sini. Akibat kena sentuhan benda tumpul, sehingga bisa terjadi perdarahan. Asal udah berhubungan seksual, udah berdarah. Bukan artinya darah perawan tiap hari ada, sampai 5 bulan ke ibadah pula ambil darah perawan. Jangan pula bilang, alhamdulillah bang, adik mesti perawan. Kapan perawannya? Menikah udah 8 bulan. Apalagi kalau ini sempat udah di atas 35 masih melahirkan. Alhamdulillah bang, Umi sudah perawan lagi. Padahal udah dijadikan ke serviks. Jadi kalau saya mengatakan apa? Kepercayaan ibaratnya keperawanan. Sekali hilang, hilang untuk selamanya. Perawan itu nggak ada 2 kali, 3 kali. Himenoplasti bisa. Himenoplasti artinya merapatkan selaput darah bisa. Tetapi perawan tetap sekali seumur hidup. Udah pernah merasakan kan? Udah pernah merasakan kan? Ya udah berkeluarga. Udah? Belum nih? Belum. Berarti 1, 2. Enggak apa-apa, nanti merasakan aja. Nah, ini kita dapat ilmu dulu. Nah. Kemudian apa lagi? Nah, makanya di dalam BKKBN dikatakan apa? Kan pembagian ada namanya cocok. Ada kalau belum 1 tahun ini menunda dulu perkawinan. Kalau bisa jangan dulu berumah tangga. Sekolah dulu, kuliah dulu. Kalau 21 sampai 35 ini masa menjalankan kehamilan. Jadi kalau ini kita rasakan paling maksimal pun 3 anak kita. Misal contoh gini. Kita menikah umur 21. Kecuali kita menikah bulan Januari ya. Bisa terjadi dalam tahun ini menikah dalam Januari. Bisa nggak lahir dalam Desember tahun ini? Bisa. Tetapi rata orang kadang-kadang menikah umur udah 7 bulan, bulan ke Juli, nggak mungkin lahir itu kan? Ini kita ambilnya dia misalnya menikah 21 hari. Maka dia melahirkan kapan? 22. Kemudian dia menyusukan anaknya sampai umur 2 tahun. Berapa jadi umurnya? 22, 23, 24. Setelah 24, kan udah 1 kan? Setelah 24 kita program lagi kan? Program lagi. Setelah 24 pasti program nanti 25. Adanya 26. 26 menyusui lagi 2. 27, 28. 28. Paling maksimal 35 itu 3 anaknya, nggak mungkin 4. Kalau kita mengikuti yang ini, artinya mengatur jarak kelahiran. Kenapa perlu mengatur jarak kelahiran? Air susu itu harus full diberikan. Maka pernah dengar ada 1000 hari pertama kehidupan. Apa tuh 1000 hari pertama kehidupan? Masa-masa penting untuk anak. Apa definisi 1000 hari kehidupan itu apa? Dimulai kandungan. Berapa lama kandungan? Berapa hari? Sampai dia mulai 9 bulan. Itu mulai dari dia sampai hamil. Berapa hari? 270 hari. Ditambah menyempurnakan menyusui 730 hari. Itu dikatakan 1000 hari pertama kehidupan. Begitu lahir, kan disusuin kan? Disusuin. Berapa lama disusuin? 2 tahun. Eksklusif berapa lama? ASI eksklusif itu tok 6 bulan, nggak ada lebih. Eksklusif artinya tok. Pertanyaannya, apakah dengan ASI aja anak dikasih bisa kenyang? Suruh kasih ASI aja, ASI jadi kasih.
Pertanyaan saya, apakah dalam waktu 6 hari 6 bulan pertama bisa kenyang? Bisa. Kenapa? Ya, masih bisa. Jawabannya lebih tepat gimana? Karena setiap ibu, ya, setiap anak itu dia akan merasa haus dan lapar setiap 2 jam sekali. Dan setiap isapannya itu sekitar 15 sampai 20 cc. Walaupun kalau maaf kita bilang gede kali lah nenek mama ayah kan, tetap dia 15 sampai 20 cc yang sanggup dia minum. Ya, yang sanggup dia minum hanya sekitar 15 sampai 20 cc. 6 bulan dan dia akan terpenuhi. Setelah memberikan ASI, apakah setelah 6 bulan di stop ASInya? Tidak, tetap diberikan ASI sampai umur 2 tahun. Tetapi lewat 6 bulan harus ada namanya MPASI, makanan pendamping ASI. Siapa yang suruh memberikan ASI? Siapa yang suruh memberikan ASI? Harus ada dasar lah. Siapa yang suruh memberikan ASI? Bidan, dokter, perawat. Siapa yang suruh memberikan ASI? Allah. Di mana Allah mengatakan? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 233, ayat 233 Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatul yudhikna auladahunna haulaini kamilaini. Seorang ibu hendaknya menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh. Kemudian di mana lagi Allah mengatakan? Di dalam surah Al-Ankaf ayat 15 Allah juga mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Artinya seorang ibu hendakkan menyusukan anaknya selama 30 bulan. Kemudian di mana lagi Allah mengatakan? Di dalam surat Luqman ayat 14. Wa fisaluhu fi amaini. Artinya seorang ibu hendaknya menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh. Kalau setelah ini terpenuhi semua, baru kita masuk ke surat An-Nisa ayat 9. Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal yashalladzi law tarakum min khalfihim dzurriyyatan khafu alaihim wal yaqulu qawlan sadida. Artinya janganlah kamu meninggalkan anak-anak di belakangmu, anak yang lemah. Yang lemah di sini bukan hanya cacat fisik. Gak bisa dia berpikir secara normal juga lemah. Gak bisa berpikir. Ini boleh dibuktikan ya. Kita mungkin adik-adik mungkin di rumah nih ada juga, ataupun lihat ada keponakan. Gak mungkin kita akan misalnya ada anak 4 atau apa saudara kita sekandung atau family kita, gak mungkin 4 pintar. Ada yang pintar, ada yang pintarnya setengah, ada yang memang menyokong bahasa saja dengan bacut, ada juga. Tetapi yang perlu kita lihat, kalau yang tengok-tengok ini, kalau kita telusuri, itu pasti asinya enggak dapat penuh. Makanya Allah itu maha adil. Pernah lihat kenapa ya anak orang miskin, padahal anak petani anaknya pintar-pintar? Karena dia mau beli susu, beli ini, enggak sanggup dia, mau enggak mau asi. Allah memberikan asi, anaknya pintar. Ini enggak, kita banyak termakan dia, minumlah susu ini, mengandung DHA dan ini. Padahal sama aja. Di dalam ASI itu lebih dari DHA ada. Ya, oke. Nah, menunda kehamilan. Kalau menunda kehamilan ini kan pakai, kalau sebelum 21 pakai kondom alamiah. Ini pakai KB saja. Udah punya anak? Oh belum, jangan pakai. Mana tadi lagi udah? Hah? Jangan pakai lah kalau belum. Hah? Biar punya anak dulu. Hah? Kalau menjalankan pakai IUD, suntikan pil implan dan mengakhiri itu steril lah. Steril itu diikat kayak vasektomi, tubektomi. Nah, perilaku pada remaja. Ini kan sering pada remaja kan bullying, dibully. Kehamilan tidak inginkan, HIV, AIDS, kekerasan seksual, infeksi menular dan nafsa. Kenapa risiko berisiko? Karena media, karena hambatan komunikasi remaja, orang tua dan guru. Informasi kesehatan tidak memadai. Ya. Kemudian
tekanan teman sebaya, dan juga ada pusat layanan informasi case pro yang minim. Ini kehamilan tidak diinginkan, ini kita buat aja, ya. Ini yang terjadi kayak gini aborsi. Kalau terjadi kehamilan aborsi ada dua. Ada yang namanya spontan, ada yang sengaja. Namanya provokasi. Ya. Nah, ini bayi yang kayak gini. Yang ini anak yang masih bayi ini, terutama yang pada trimester pertama kehamilan nih. Alasan aborsi kan, malu kan? Dilihat ini dia udah enggak saya jelaskan lagi lah. Ini lagi. Apa nih? Ini kan kekerasan ya. Ini banyak juga. Tiap 3 jam ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Ada yang masih pacaran udah ditampar, ada? Ada yang masih pacaran ditampar? Ada nggak yang masih pacaran udah ditampar, ada? Ada di tempat kita enggak. Nah, ini makanya kita mengajarkan juga yang nggak boleh di sini. Kita kadang-kadang kan sering ini juga korban iklan dah, cium anak. Walaupun anak kecil nggak boleh cium di mulut. Kenapa nggak boleh? Jangan salahkan nanti kalau dia besar dia cari laki untuk disuruh cium mulut. Karena bapaknya nggak mau lagi cium mulut. Memang paling enak cium mulut bayi, apalagi bayi. Rasa masih ada bau asi dia. Tetapi nggak boleh. Itu bisa melangsang. Jadi walaupun masih kecil ya, ini di mulut nggak boleh, di dada megang-megang nggak boleh, kemaluan nggak boleh. Di ini maksudnya ini juga nggak boleh. Ya. Kalau ada hal gitu apa? Harus kita ajarkan anak tuh bagaimana dia untuk berteriak, apalagi orang asing. Ini HIV, ya. Ini kan pada umumnya pada tahu semua ya. Ini kita lewatin aja. Nah, ini kasus dia. Ini kasus di Aceh nih. Dari tahun 2004 sampai 2010 bertambah, enggak ada berkurang, ini berkurang sedikit 2012. Bertambah terus. Nanti kita lihat lagi nih. Nah, ini per kabupaten. Paling banyak nih. Banda Aceh paling banyak. Oh, yang ini boleh. Tada. Nih. Ini kasus sampai 2023 nih. Ini sampai 2023 aja nih. Nah, ini 2024. Kasus HIV banyak meningkat. Yang banyak sekarang di mana kasus HIV? Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Utara, Kota Langsa. Itu tinggi. Dan sekarang kami pernah pergi itu sama ini. Prostitusi online yang paling digemari sama orang laki di mana sekarang? Cewek mana banyak dipakai? Biren kami hari itu pernah dapat. Rupanya dia kan pertama udah menikah. Begitu tamat SMA dia menikah. Setelah menikah cerai. Udah cerai. Jadi ya dia yang direkrut sekarang itu kawan-kawan dia dulu. Ya, kawan-kawan dia dulu. Ini banyak. Kemudian kalau misalnya HIV rata-rata apa? Karena berhubungan sesama jenis, laki dengan laki, itu jadi homoseksual, ya, perempuan dengan perempuan, lesbian, ya, ada. Malah dia sekarang berani lesbi memasukkan di TikTok, berani dia, dan banyak pula yang like sama dia. TikTok, cewek Kalimantan, coba bukalah TikTok dia, nama Indah Sari. Indah Sari. Cobalah cari punya dia. Saya kirain waktu yang perempuan satu lagi itu dipendekin rambut dia. Seperti laki-laki. Di Kalimantan, dia itu di pedalaman bukan di kota. Tapi dia sering mengupload tuh. Sering mengupload di TikToknya. Sebenarnya. Banyak pula yang lain.
Nah, itu. Nah, kemudian ini narkoba ya. Ini narkoba joget-joget kayak gini dia. Dia kena nafsa kan, kena ganja, kena ini. Ini apa impact? Nah, kalau infeksi menular seksual ini risiko ya. Mau jadi kayak gini gonoro. Gonoro ini bukan hanya terjadi pada laki. Pada perempuan juga bisa ada seperti ini. Bisa juga terjadi pada perempuan kencing nanah. Bisa juga terjadi sifilis. Ini di perempuan, ini di laki, bisa sampai ke tangan. Saya pernah dulu ya nonton film, tapi nonton film artinya intinya ke sini. Jadi dia seorang raja, dia bebas menggauli siapapun. Ada sekitar 10 perempuan yang digauli. Ya, karena raja boleh ya. Di Cina, di tempat lain lah. Jadi dia akhirnya benar terjadi. Dia dinampai sehingga dia terjadi sifilis bukan hanya di kemaluan, sampai seperti ini. Di badan-badan, di tangan-tangan dia seperti ini. Itu bercak merah ya Pak? Bercak merah. Bercak merah. Tapi kayak gini jadi. Itu saya film yang saya nonton. Film artinya bukan nonton yang seksnya itu, bukan. Artinya kan sampai benar adanya. Itu memang yang sampai terjadi sifilis itu ada. Sampai bukan hanya di kemaluan. Nah ini kondiloma. Nama bagus-bagus ya. Kayak gini ya, jengger ayam. Kondiloma acuminata. Kan bagus nih kayak jengger ayam nih. Ini di penis, ini vagina. Ini di anus. Ya. Ini yang saya bilang tadi, kalau serviks ini di mulut rahim kayak gini jadinya. Serviks kan. Ini udah jaringan kanker nih. Tisu kanker. Jadi kalau kita buka, saya bilang tadi nggak lagi begini dia. Udah kayak gini dia. Saya serviks. Nah, ini yang saya katakan tadi. Cervical ectropion kan. Nah, di sini. Erosi serviks terjadi. Ya. Ini herpes genitalis. Ini penyakit dia juga nih. Chlamydia, nama bagus ya, chlamydia. Ada nama kawan saya, bukan chlamydia namanya. Chlamydia namanya. Ya. Kemudian ada lagi namanya ini kankroid. Ada juga namanya Trichomonas vaginalis. Ya. Ini. Trichomonas vaginalis ini. Ini terlihat. Ini lubang vagina. Tapi udah terjadi ini. Nah, di balik. Kalau menjelaskan ini satu-satu habis waktu nih. Ada dia seharusnya topik khusus yang ini. Tapi ini sekedar tahu dulu aja dulu, ya. Nah, ini lagi kutu di ini. Ini enak dia nih, garut-garut nih. Pantesan gatal banget katanya. Terjadi ada ini dia. Ada kutu dia. Enak kan garutnya? Ya, oke. Nah, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi? Pertama, mandi minimal 2 kali dengan menggunakan sabun. Ya. Tidak menggunakan handuk, pakaian dalam yang digunakan bersama dengan teman. Itu nggak boleh. Jangankan kita bilangin untuk penyakit seksual, ada kawan bau ketek, jangan dekat, naik bau keteknya. Ya. Ada kawan, ini saya bilangin, ini perlu saya sampaikan. Ada kawan bulu ketek, jangankan kita bilang ini, pakai kita dekat sama dia, naik ketek. Adik punya calon bau ketek, naik ke adik nanti dari suami. Apa ya? Dekat, naik dia. Kalau bau ketek tinggalin dia, cari aja laki lain. Banyak yang laki. Yang enggak ada bau ketek, ya. Dah, kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan pakaian. Tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat akan mendapat sirkulasi udara. Dengan mengerti pembalut, ya. Pembalut itu perempuan sebaiknya 1 hari berapa kali ganti celana dalam? Ganti CD 3, paling minimal 2. Jangan 1 hari sekali. 1 hari sekali langsung terjadi keputihan. Beda dengan kami laki. Misalnya saya ini lagi pergi nih sama abang ni, ternyata kami dua-dua tinggallah celana 1 lagi. 1 lagi dapatnya. Itu besok masih bisa balik CD. Kenapa? Karena orang laki itu basah, bukannya asam seperti yang saya katakan tadi.
Kalau perempuan stres saja bisa terjadi keputihan. Nah, nih, oke, makasih ya. Ini saya mengajarkan bagaimana sadari itu. Ya, bagaimana sadari itu adalah memeriksa payudara sendiri. Kapan kita periksa sadari? Sebulan sekali. Itu serviks. Periksa sebulan sekali. Kapan kita periksanya? Setelah menstruasi. Bagaimana kita periksa? Namanya saja periksa sendiri, harus periksa sendiri. Jangan suruh periksa sama suami, lain terpegang. Ya. Ya. Jadi kita akan berdiri ini. Ini udah pen kan? Biasanya pada saat menstruasi payudara kita akan merasa tegang, ya kan? Tegang. Jadi kita meriksanya setelah menstruasi. Bagaimana? Kita berdiri di depan kaca. Yang dibuka apa? Yang dibuka baju, bukan celana. Karena yang diperiksa ini buka bawah. Bawah nggak bisa. Ya, jangan seperti ini. Kita mau masang apa? Kita mau masang iklan. Yang dicuci bawah, nggak nyambung. Ini begitu juga. Jadi kita berdiri di sini. Ini kan udah buka nih. BH buka nih buka. Kita akan berdiri di sini. Pertama yang kita lihat apa? Payudara. Payudara kan pasti tahu kan payudara masing-masing. Memang setiap orang itu payudara pasti ada satu agak naik, satu agak turun. Ya, pasti ada. Karena tergantung apa? Tergantung dia kidal dengan enggaknya kan yang bisa dikatakan. Jadi pertama kita melihat pentilnya. Pentilnya sama enggak? Enggak pakai roll pun pasti tahu kan. Kalau ada terjadi sesuatu kan terjadi retraksi dia, terjadi tarikan. Dah. Kemudian kita akan ini kita lihat sama, ya. Kemudian kita mau periksa payudara kanan. Tangan ini letakkan di sini. Di sini. Kenapa kita letakkan sini? Begitu kita letakkan di sini, ini kan terbebas ya. Makanya dia kita periksa ini dari sini pertama, dari atas sampai ke bawah, kan? Kemudian dari kanan ini ke samping. Pokoknya dia ini, kemudian di samping ini, di samping ini, di samping ini, baru lagi di sini, dah. Setelah ini baru kita melingkar. Baru kita berputar melingkar, mulai dari sini melingkar. Bukan badan, Pak. Seperti ini. Nah, yang kita apa? Ada tidaknya benjolan. ada benjolan. Ada tidaknya benjolan. Kalau ada benjolan, berarti ada sesuatu. Maka harus segera periksa ke dokter. Ini udah kanan. Setelah kanan kita periksa kiri. Turunkan dulu tangan ini. Naikkan tangan kiri. Di sini juga nih. Ya. Kita juga sama memeriksa dari atas ke bawah. Kita periksa. Kemudian juga dari kiri keluar sini. Kita lihat. Kalau ada benjolan berarti ada sesuatu. Maka segera diperiksa. Periksanya berapa kali saya bilang tadi? Sebulan sekali. Kapan kita periksa? Setelah menstruasi. Setelah menstruasi. Jangan periksa saat menstruasi. Periksa saat menstruasi udah jelas sakit. Enggak kita pegang pun sakit kan? Iya. Dan apalagi yang paling penting, periksa sendiri, namanya sadari. Jangan suruh periksa sama suami. Jangan suruh periksa sama pasangan. Itu apalagi ini. Sama suami aja nggak boleh periksa. Periksa sendiri. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya, boleh Pak. Boleh. Boleh Pak. Semangat Bapak. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ini materinya bagus. Tadi sesi pertama pesertanya sedikit Pak. Kayaknya begitu Pak masuk pesertanya dari ramai Pak. Ya. Saya cuma mau nanya, di usia berapakah anak-anak untuk diajarkan dipahami tentang dunia seksual? Edukasi ya Pak. Ya. Oke, di usia berapakah? Yang kedua, tadi kan saya ikut nyimak lebih banyak tentang
kasus HIV/AIDS dan penyimpangan seksual. Di tahun 2024 kemarin, saya kan sering ngikutin berita-berita seperti ini, Pak. Itu angka penyimpangan seksual kan terjadi di pasangan yang sudah berkeluarga, bukan pasangan sendiri-sendiri. Artinya berkeluarga, si suami sudah ada istri, si istri juga ada suami, tapi dia melakukan hal penyimpangan dengan sama sejenis. Nah, dan itu hasil yang saya lihat pun juga rata-rata orang yang berkemampuan, Pak, ekonomi mampu dan semua bekerja. Nah, kasus penyimpangan itu sebenarnya saya sedikit ingin bertanya, kenapa itu bisa terjadi? Itu satu. Yang kedua, rata-rata yang pelaku penyimpangan seksual kan mereka lebih tahu lokasi, beda ya dengan pasangan biasanya cari hotel kan, tapi mereka lebih tahu tempat-tempat yang sifatnya bisa melakukan. Nah, itu Pak ya. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Pertama, kapan kita harus mengajarkan kepada anak? Pertama, kita mengajarkan apa anak? Umur 4 tahun pun udah boleh, Pak, sebenarnya. Sedini mungkin. Cuma selama ini yang sering orang kita misalnya kalau bolulunya dibilangnya burung. Seharusnya memang dari pertama memang harus kita tanamkan itu memang penis ya, penis memang harus kita bilangin. Jangan kita bilang burung. Kita alat-alat reproduksi itu harus kita menyampaikan yang sebenarnya. Karena kita bukan mengajarkan dia untuk melakukan hubungan seksual. Nah, kemudian ini yang banyak orang yang tidak tahu. Di dalam ilmu kesehatan reproduksi ada namanya kesehatan reproduksi sebenarnya ada dua, ada case pro anak, case pro remaja, case pro lansia. Case pro anak, pada case pro anak ada di situ diajarkan fase oral. Fase oral itu umur 0 sampai 1 tahun. Dibuktikan bagaimana? Makanya fase oral anak-anak suka menghisap, nggak dapat nenek mamanya, dot pun bisa. Ada satu kenikmatan buat dia. Itu di fase oral. Di fase anal umur 1 sampai 2 tahun. Ada satu kenikmatan pada anak. Gimana kita melihatnya? Anak-anak kadang-kadang itu sebenarnya sebuah kenikmatan buat dia. Menahan menahan buang air besar. Sehingga orang tuanya kadang-kadang pada saat ingin membuang ini kalau mengajarkan anaknya buang air besar kan sering harus dibilang dulu kayak gitu kan. Dia ada satu fase memang pada anak itu dia sebenarnya satu fase kenikmatan. Dan yang paling bahaya sebenarnya adalah fase falik. Jadi kalau kesadaran kita ada namanya conscious, sadar, ada namanya unconscious, bawah sadar, ya, dan ada juga namanya preconscious, antara sadar dan sadar. Itu kalau kita berbicara mana conscious bermainnya di sel alfa, beta, sel delta dan sel gamma. Itu udah panjang lagi. Nah, jadi yang pada saat fase falik kita sering itu kita menganggapnya biasa. Contoh ya, anak-anak karena kita sering menganggapnya itu hal biasa, sering karena dia adik sama abangnya sendiri, kita suruh mandi dia di satu tempat. Ada bak besar. Apalagi ini beda lawan jenis ya. Dia lihat kan, kadang adik-adiknya dipegang-pegang melulu abangnya tuh. Ataupun abangnya megang-megang yang punya si adik. Itu terekam di bawah alam sadar dia. Kapan itu muncul? 15 tahun kemudian. 15 tahun kemudian. Kemudian juga kita melihat, coba lihat, anak memang nggak tahu dia. Anak-anak dia peluk, misalnya dia ada adik ini dia peluk, cium, nggak ini. Tapi coba lihat, yang namanya setiap kalau bersentuhan alat kelamin itu dia tetap terangsang. Anak laki aja kita pegang-pegang pelulu, cepet gini, terangsang juga. Terangsang juga. Nah, justru di kita nggak.
fase laten itu sebenarnya nggak ada masalah. Fase laten berapa? 5 tahun ke atas sampai 11 tahun. Fase laten itu, anak-anak itu udah bermain dengan sendiri dia. Yang anak perempuan udah bermain, dia mungkin main bunga-bungaan, main karet kan. Yang laki mungkin main bola. Justru yang fase orang yang banyak keliru di antara fase 3 dan 5 menganggap itu enggak ini. Itu yang kadang-kadang yang merasa enak. Makanya ada lagi kadang-kadang gini kalau kecil, kan ada kita. Kadang-kadang untuk lucu-lucunya anak laki dipakein baju perempuan. Baju perempuan dipakein baju laki. Pada saat itu dia enggak ada merasa apa-apa. Kapan 15 tahun ke depan tuh. Karena udah terekam sebelumnya. Nah, kemudian terjadinya sekarang. Sebenarnya secara anatomis lu ya. Secara anatomis. Ini terekam nggak nih? Karena nanti jangan nggak enak di luar nanti kita ngomong tuh. Ya. Karena ada yang ini memang secara ini pokoknya gini. Kalau misalnya terjadi sekarang penyimpangan seksual itu banyak macamnya, Pak. Dia beda dengan apa? Bedakan antara kelainan seksual dengan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual banyak macamnya. Misalnya contoh, kita kadang-kadang nggak sadar ada eksibionisme. Eksibionisme yang sering terjadi sama siapa? Sama perempuan. Menampakkan lekukan tubuh dia. Payudara dia gede semua, dia bangga dengan payudara gedenya, dia nikah. Ya, itu padahal masuk ke dalam ekshibionisme. Itu kan nggak ini. Kemudian ada lagi yang model voyeurism, mengintip orang berhubungan. Candu, ketagihan. Itu bentuk juga penyimpangan seksual. Ada lagi pedofilia, suka kepada anak kecil. Itu namanya pedofilia. Ada lagi memang yang paling ekstrim namanya nekrofilia. Itu suka kepada mayat. Apakah ada orang yang suka pada mayat? Ada. Zaman Rasulullah aja udah ada. Zaman Rasulullah itu pernah diriwayatkan dia seorang penggali kubur. Dia suka karena dia seorang penggali artinya kubur kan ekonomi kan papasan ya. Dia suka kali sama perempuan itu, dia agak berani sehingga pada saat perempuan itu dikuburkan, udah pulang keluarga semua, dia gali, dia gagahi lagi. Ini. Ada. Bahkan dia tutupin lagi dengan ditutupin. Ya. Itu tahu. Itulah yang kita sering sebut tobat nasuha namanya. Jadi pada saat itu dia menangis pergi ke Rasulullah. Dia menangis terus. Kenapa? Dia bilang saya telah melakukan perbuatan yang sangat dosa. Apabila Rasulullah mengatakan dosa pun Allah memaafkan. Pertama dia kata. Enggak, dia bilang sama dia. Memang apa kesalahan? Apa kamu menzinahi perempuan lain? Apakah kamu menzinahi istri orang lain? Enggak juga dibilang. Dan pada saat itu Rasulullah benar-benar marah. Pada saat dikatakan dia menggauli mayat. Celakalah engkau, kata Rasulullah. Sehingga dia betul-betul disuruh tobat. Itulah yang dikatakan tobat nasuha. Itulah asal mula tobat nasuha. Nasuha itu yang melakukan terhadap mayat. Bukan nggak ada, dari zaman dulu udah ada. Sama kayak sodomi. Sodomi itu zaman Nabi Lut udah ada. Kaum Sodom. Malah kalau dilihat di YouTube, di kawasan Sodom ini, daerah Sodom, itu melewatinya aja baunya Masya Allah. Bisa dilihat di YouTube. Kan memang kalau sekarang kan jalan itu kan disuruh nggak boleh dilewati ya, dilarang untuk melewati. Cuma yang namanya untuk pembuktian orang Barat kan macam-macam, dia aneh dia. Ingin buktikan datang dia, memang baunya luar biasa. Nah, bagaimana kita menghindari biar yang udah terkena? Kan gitu ceritanya. Ini sudah terkena, gimana cara kita menghindari? Memang butuh waktu. Paling cepat 3 bulan. Dan tidak sembuh dengan obat.
Dia bagaimana? Kita harus artinya konsul dia ke psikiater, psikolog, kemudian bimbingan orang tua, kemudian harus diarahkan dia artinya dengan yang spiritual. Dengan yang spiritual. Karena memang itu kadang-kadang lingkungan sangat berpengaruh dengan lingkungan. Ini maaf kita bilang ya. Rata-rata yang penyimpangan seksual, misalnya katakanlah yang sodomi ya, dia dulu pernah disodomi. Kalau kita lihat dia ini sudah disodomi ya. Dan dia melakukan kepada orang lain. Sehingga dia melakukan orang lain. Dan ingat, cintanya satu jenis itu lebih berat rasa cinta daripada lawan jenis. Kenapa lebih berat? Karena yang sejenis itu kan susah di depan. Makanya kalau ada yang homo, yang lesbi, kita pisahin tuh susah dia. Dipisahin, dinikahin pun masih marah dia sama pasangan yang dia nikahin ini. Karena saking sulitnya. Kemudian apalagi di tempat kita. Di tempat kita yang kita lihat. Kita yang itu misalnya contoh ya. Jadi panutan remaja. Karena dari sekarang kebanyakan tuh artis-artis yang kayak perempuan semua ini justru jadi idola remaja sekarang. Dan pada saat pertama yang kena memang dikasih duit sama yang punya ini. Saya pernah jumpa sekali di Banda Aceh. Jadi suatu hari saya pergi mau makan mie. Ada seminar, ada kawan datang di rumah. Karena kami kepingin ngomong-ngomong. Udahlah ngomong, kita cari ini aja lah katanya. Nyari di tempat ngopi tapi nggak ramai orang. Datanglah pada saat itu kami di panggung. Begitu kami nggak tahu di situ tempat komunitas mereka. Lami kami datang memang komunitas ini ganteng-ganteng lagi ya. Ganteng-ganteng lagi ya. Dan kemudian yang satu orang ini memang yang punya dana, maksudnya yang jadi panutan dia, malah dikasih duit. Siapa orang nggak mau dikasih duit, apalagi anak-anak kuliah sekarang, ya kan? Siapa nggak mau dikasih duit? Dan kalau udah masuk ke situ udah susah keluar, dan jaringan mereka sangat kuat. Bukan nggak ada. Malah kayak dulu saya pernah sekali diminta juga masalah gigolo. Kalau tidak salah saya gigolo di Aceh itu, gigolo tahu gigolo? Luntiagam. Yang dipakai-pakai. Itu kalau nggak salah saya ada sekitar 19 orang itu, yang 8 orang Aceh, yang lainnya Medan. Dan dari 19 itu ada satu positif HIV. Ada satu orang positif HIV. Pernah kalau nggak salah saya 3 tahun yang lalu ya. Kan ada pernah kita mendengar yang namanya arisan berondong. Arisan berondong. Saya hari ya tersembunyi-sembunyi. Saya pernah hari itu diminta saya jadi pembicara. Saya bilang saya katakan terserah ibu-ibu atau kakak-kakak menggunakan. Tapi yang ingin saya ingat di antara 19 arisan berondong itu ada satu gigolo. Ada gigolo, ada satu HIV. Ada satu yang HIV. Siapa? Sengaja saya nggak kasih tahu siapa kan? Biar nggak digunakan. Ada. Malah kemarin kalau sekarang saya nggak tahu. Kalau kita ketik di FB itu bisa kita ketik komunitas lesbian Aceh itu keluar. Tapi sekarang saya nggak tahu, udah lama. Komunitas lesbian Aceh kita ketik keluar tuh. Nah, misalnya contoh lesbian. Lesbian di Aceh ini yang paling banyak umur berapa? Ada yang tahu nggak? 24 ke 35. Salah Pak. Kuliah masa. Justru lesbi di Aceh itu umur rata-rata masih SMP. Yang banyak lesbi di Aceh sekarang umur SMP, umur belasan tahun. Kalau homo
Itu di Unsiah itu pernah didikan kan? Di Unsiah ada. Ada komunitas. Mereka ada komunitas. Takut kita. Orang ganteng-ganteng, nggak nyangka kita dia homo. Bahkan kalau dilihatnya pun normal. Normal. Badan dia besar. Lagi itu lain lah. Kalau misalnya kayak abang bilang tadi, dia ada laki udah berumah tangga, kemudian ada lagi di ini, itu namanya biseksual. Biseksual artinya dia justru berumah tangga hanya untuk menutupi diri dia. Yang dia sebenarnya misalnya dia homo, cuma dia menikah biar orang nggak curiga aja. Masih biar orang menganggap dia itu normal. Tapi dia sebenarnya tidak normal, itu biseksual. Punya anak dia. Punya istri dia. Tapi kelakuan di luar tetap ada. Tuh. Baik, ada lagi? Boleh. Sebentar, Satu lagi pertanyaan ya, karena waktu kita juga sudah habis. Oke, silakan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Dinda Safira. Di sini saya mau bertanya tentang KB atau enggak menunda jarak kehamilan. Ya. Jadi saya punya komitmen sekarang umur saya 24, jalan 25. Saya insya Allah nikah di tahun ini. Terus saya mau menunda selama 2 tahun. Kenapa menunda? Saya merasa psikologi saya belum siap untuk punya anak. Selama 2 tahun. Menurut Bapak nih, berarti kan calon saya berarti kami beda 4 tahun. Berarti kalau saya 25 tahun, berarti udah 2 tahun, jadi 24, 25, 24, 25, 26. Jadi 27 berarti. 27. Di umur 27 tahun. Berarti calon suami saya di umur 30 tahun. Berarti Pak, kalau misalnya nih, ini kan saya maksudnya kan dibilang berarti nanti akan jadi pasangan baru nih. Ya. Ketika saya menunda itu, apakah akan berpengaruh kepada organ reproduksi saya? Dan kalau misalnya boleh nih, misalnya pakai KB yang kira-kira lebih aman tanpa mengurangi kenikmatan bercinta nggak inilah kita bilang. Habis itu nggak boleh, saya tanya dulu, kenapa muda? Saya merasa saya belum siap jadi ibu, Pak. Kalau nggak siap jadi ibu ngapain kawin? Kalau nggak siap jadi ibu ngapain kawin? Saya masih merasa, ya maksudnya pengalaman dulu kayak maksudnya kekurangan sosok ayah ataupun orang tua itu jadi itu. Jadi menurut saya lebih baik saya perbaiki diri dulu untuk punya ini. Habis itu Pak, kan tadi saya tanya maksudnya apa kontrasepsi yang lebih aman untuk saya itu. Habis itu ini kalau misalnya nanti ketika saya udah punya anak di kira-kira umur berapa ya? 28 ya Pak ya? 28. Tapi saya juga ingin memberikan jarak kepada anak pertama dan anak kedua agar istilahnya ketika orang dulu kan gini Pak, antara anak 1 dan 2 dan 3 tuh jaraknya sangat dekat Pak. Jadi takutnya kasih sayangnya kurang. Jadi saya inginnya memberikan jarak juga Pak. Kira-kira jaraknya semana Pak, supaya maksudnya rasa cintanya ada tapi tidak jauh kayak gitu. Baik, bagus. Ini kalau jawaban saya ya, mungkin agak ekstrim. Kalau saya sebenarnya kalau setelah menikah menunda kehamilan, saya sangat tidak setuju. Kalau tidak siap kawin, nggak siap punya anak, nggak usah kawin. Kalau nanya ke saya ya, misalnya setelah menikah nggak ingin punya anak, pokoknya nggak usah kawin. Kenapa menunda? Umur sudah cukup. Ini umur sudah cukup masalahnya. Umur sudah cukup. Ini pertama, ini pertanyaan, ini jawaban yang ini. Jawaban ekstrim saya, kalau memang tidak mau punya anak ngapain kawin? Itu satu. Yang kedua, apakah karena pendidikan atau apa? Kalau setelah menikah yang paling cocok hanya 2. Jangan pernah pakai yang jenis hormonal.
Pakai hormonal apapun dia, mau pil, mau implan, apapun dia, kemungkinan kamu tidak punya anak lagi ke depan lebih besar. Hormonal. Itu kayak suntik, pil, implan, yang hormonal itu nggak boleh. Kalaupun mau menggunakan apa? Pakai kondom. Mau suami mau pakai kondom? Nah, satu. Yang kedua, bagaimana caranya? Dengan cara coitus interruptus. Senggama terputus. Pada saat berhubungan, pada saat suaminya mau nembak, cabut. Mau dia mau lepasin apa ke di perut kamu ini terserahlah. Intinya di luar. Artinya dia tidak penetrasinya ke dalam vagina, sehingga tidak masuk ke uterus. Jadi yang saya tanyakan, ini kalau menurut saya, apa yang bermasalah dengan anak? Emosi, Pak. Emosi. Kalau itu masalah kamu, saya tahu itu lebih ke psikologis. Kamu pernah dengar tentang mesmerisme? Kalau enggak nanti cari di Google, kalau yakin datang ke saya, berobat ke saya kamu. Itu aja. Mesmerisme. Kalau enggak tahu nanti itu hipnotis tanpa kata. Kalau kamu artinya sudah yakin, ini kan cari dulu di Google siapa. Kalau kamu udah yakin, datang ke tempat saya, kamu harus saya obatin dulu kalau itu masalahnya. Kamu lebih kepada tidak percaya diri, lebih kepada psikologis kamu, bukan fisik kamu. Ada? Kapan ada? Ya kan? Nah, ya. Hubungi saya. Catat nomor saya 0859. Ya. 54 59. SL lah. Kalau salah 59 54 78 65 19. DRJ coba Dokter Jabari DRJ. DRJ. Jadi kan tulis biar kamu yakin nanti waktu datang kamu pun yakin, tulis mesmerisme. Kamu pelajari apa itu mesmerisme? Ya, nggak apa-apa. Nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Saya bantuin kamu. Ya, nggak usah dibantuin. Itu kamu ada tulis mesmerisme. Nanti coba lihat dulu apa itu mesmerisme. Karena saya mendalami tentang mesmerisme, frekuensi energi dan aliran listrik itu. Jadi saya nggak menggunakan obat, nggak menggunakan apa-apa, hanya pengobatan dengan cara itu. Dengan menarik energi alam. Mau lihat yang punya saya ada, lihat aja di TikTok ada yang satu jarak jauh, ada yang satu yang dekat. Lihat aja di RJ 1412. Ya. Karena saya lihat kamu itu bermasalahnya bukan di fisik. Di mental dan kejiwaan. Ya. Artinya ambivalen ya, satu sisi dia ingin berumah tangga, satu sisi dia menolak itu. Sementara orang ingin berumah tangga, ini yang perlu diperbaiki. Orang pertama berumah tangga itu bukan seks. Orang berumah tangga itu bukan seks dia cari pertama. Kalau udah berumah tangga ya, tetap ingin mencari keturunan. Memang keturunan itu baru dapat melalui seks, tapi bukan seks yang tujuan utama. Ya, tuh. Ada lagi? Ada lagi? Pas. Ya. Waktu kita juga udah pas, Pak. Oh ya. Ya, karena mau masuk asar dan ada satu materi lagi nanti dengan Prof. Safril ya. Safril ya sama ya. Terima kasih Bapak ya. Sangat bermanfaat kan ya materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada sore ini. Dan di Samara ini luar biasa kan ya, teman-teman mendapatkan banyak hal ya.
besok kita mungkin juga ada dari psikolog ya, bisa lebih lanjut di membahas tentang inner child ya, tentang persoalan-persoalan yang berkaitan sama psikologis juga gitu. Nah mungkin ini kita nggak akan dapatin di bangku kuliah ya, jadi makanya kenapa Sekolah Samara ini ada. Ini untuk menyiapkan teman-teman semua bagi yang belum menikah, bagaimana nantinya bisa menjalani rumah tangga yang samara. Kemudian untuk teman-teman yang sudah menikah pun ini bisa menjadi menjadi satu masukan. Oh ini kayaknya rumah tangga saya lagi nggak sehat gitu. Harapan kita sebenarnya ya pinginnya di sini tuh kalau bisa tuh suami istri hadirnya. Jadi tolong teman-teman yang ada di sini rekomendasikan nantinya untuk di batch selanjutnya untuk bisa menghadirkan teman-teman ya, bahkan kalau bisa yang udah suami istri gitu. Karena kita jujur ya kadang-kadang para pria ini kurang ya minat belajarnya ya Pak ya. Padahal sebenarnya kalau belajar bersama ini tuh sangat baik gitu ya. Saya simpulkan sedikit dari pemaparan Bapak tadi. Yang pertama, kesehatan reproduksi mencakup fisik, mental, dan sosial. Hak reproduksi adalah hak asasi manusia ya. Faktor yang mempengaruhi diantaranya ada genetik, lingkungan, gaya hidup, dan akses layanan kesehatan. Dan Case Pro sangat penting untuk mencegah penyakit, kehamilan yang tidak terencana, dan komplikasi persalinan. Dan upaya meningkatkan kesehatan reproduksi salah satunya adalah edukasi seks sejak usia dini. Ya mungkin untuk paparan hari ini saya yakin teman-teman belum puas gitu ya. Rasanya banyak yang masih ingin ditanyakan pada pemateri kita. Namun waktu yang membatasi kita ya. Tadi nomor HP Bapak sudah dicatatkan ya. Silakan untuk berkonsultasi lebih lanjut. Lebih dan kurang billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.